Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, setiap individu cenderung untuk melakukan tindakan baik atau tindakan yang kurang baik. Bila melakukan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati hidupnya. Sedangkan bagi yang melakukan perbuatan buruk akan menerima azab dan siksaan di akhirat kelak. Adapun perbuatan buruk yang dilakukan umat muslim disebut sebagai maksiat atau dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan seseorang terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan dosa besar dan perbuatan dosa kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Namun ada beberapa jenis dosa yang tidak diampuni jika dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, yang artinya, jika kamu menjauhi perbuatan dosa yang termasuk dosa-dosa besar yang dilarang Allah, pasti kami akan mengampuni dosa-dosamu yang lebih kecil dan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Sahabat beriman, ada beberapa dosa-dosa besar yang sebaiknya kita hindari, bahkan jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Karena jika kita terjerumus ke dalamnya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lantas apa saja dosa-dosa besar tersebut? Simaklah video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa juga untuk aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar. Mari kita aminkan. Semoga apapun hajat kita, apapun cita-cita kita, dan apapun keinginan kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, berikut ini adalah dosa-dosa besar yang tidak diampuni meskipun telah bertaubat. Yang pertama, syirik. Dosa besar pertama yang tidak diampuni Allah adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan atau menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, batu, matahari, bulan, atau yang lainnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukan Allah. Namun Dia akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Yang kedua, sihir. Dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya adalah sihir. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak memiliki maksud kecuali agar manusia menjadi musyrik. Betapa banyaknya manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir dan menyangka bahwa hukum sihir hanya haram. Mereka tidak menyangka bahwa hukum sebenarnya adalah kufur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang tanpa mengatakan, "Kami hanyalah cobaan bagimu." Oleh karena itu, janganlah kafir. Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari sesuatu yang merugikan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang memperoleh atau menggunakan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangat buruk jika mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang ketiga, membunuh. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena yang lain sebagainya. Tidaklah dibenarkan dalam Islam barang siapa yang melakukan pembunuhan, maka Allah akan menghukum dengan menjebloskan mereka ke neraka jahanam. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, yang artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukuman bagi Bani Israel, bahwa siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan, atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Namun banyak di antara mereka setelah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang keempat, memakan riba. Sahabat beriman, dosa besar yang tidak diampuni berikutnya adalah memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan.
orang yang memakan riba, artinya memakan uang haram. Islam mengharamkan riba, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan cara menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menzalimi dengan memakan harta anak yatim, mereka seolah-olah menelan api dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Yang keenam, melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah jerumuskan ke neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tapi beberapa orang justru kabur. Tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan membuat musuh semakin kuat. Yang ketujuh, menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Sahabat beriman, menuduh zina yang dimaksud adalah memfitnah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa ada buktinya. Orang yang melakukan dosa tersebut akan mendapat ganjaran di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumnya adalah 80 kali deraan, dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara dosa-dosa besar yang mesti kita jauhi, karena walaupun kita bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.